Baik, teman-teman sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman. Sebagaimana janji saya di video sebelumnya, kali ini saya akan membahas terkait dengan biaya apa saja yang harus jamaah sediakan selama nanti di Mekah atau di Madinah, ya. Biaya ini memang harus dipersiapkan dari Indonesia, ya, harus dibawa dari Indonesia, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, untuk mendukung channel saya minta bantuannya untuk subscribe dan dipencet tanda jempol dan loncengnya, ya, supaya channel ini berkembang, ya, semakin banyak teman-teman yang mendapat manfaat dari channel ini. Saya akan beralih ke mode slide, teman-teman. Baik, saya sudah masuk ke mode slide. Ini kali ini saya akan membahas terkait dengan biaya tambahan di Mekah dan Madinah selama jemaah haji di Tanah Suci. Namun sebelumnya, ini perlu saya sampaikan, teman-teman sekalian, bahwa biaya perjalanan ibadah haji, ya, saya ambil dari embarkasi Bekasi, karena di beberapa embarkasi beda, ya, beda sedikit sih, ada yang 500.000, 600.000, ya. Saya ambil di embarkasi Bekasi. Tahun kemarin itu BPIH secara keseluruhan itu nilainya 81.741.844 rupiah. Jadi teman-teman, ya. Jadi yang dibayar jamaah itu memang hanya 39.886.009 rupiah. Itu yang dibayar jamaah. Tapi biaya sebenarnya adalah 81 juta. Nah, sisanya yang kurangnya dari mana, Pak? Itu yang 41 juta itu adalah nilai manfaat dari uang teman-teman sekalian yang disimpan sebagai setoran awal, ya, sebagai pendaftaran. Itu dikelola oleh BPKH, Badan Pengelola Keuangan Haji. Jadi uang itu dikembangkan, ada hasilnya, dan itu hasilnya untuk menutup biaya haji. Jadi teman-teman tidak membayar 81 juta, tapi hanya 39 juta. Karena yang 41 juta itu dari nilai manfaat, ya. Jadi teman-teman jangan salah, ya, biayanya bukan 39, tapi aslinya 81. Tahunnya dari mana, Pak? Ini tahunnya dari Kepres nomor 5 tahun 2022, tanggal 29 April tahun 2022, ya. Teman-teman yang bukan jamaah, ya, yang tidak terdaftar sebagai jamaah haji, contohnya ada petugas kloter nanti dari kabupaten kota, kemudian dari provinsi, itu dia membayar 81 juta. Bukan 39 juta, ya, teman-teman, ya. Nah, jadi kalau jamaah hanya membayar 39, kemudian kemarin setoran awalnya 25 juta, sehingga untuk pelunasan hanya membayar 14.886.009 rupiah. Dan ini pun ketika kami ingin berangkat, kami hanya membayar kemarin di ketetapan awal yang masih 11 juta, ya. Jadi ada kekurangannya lagi, ya, sekitar hampir 4 juta itu kami tidak diminta untuk menambah, karena sudah ada diskusi antara Kementerian Agama dan DPR bahwa kekurangannya akan ditanggung dari pengelolaan dari biaya pelunasan yang mengendap selama 2 tahun, ya, 2020 dan 2021 kita tidak berangkat, uangnya mengendap, itulah hasilnya untuk membayar kekurangan, ya. Biaya haji itu untuk apa saja sih, Pak? Nah, di sini karena di slide sebelah kanan, ya, teman-teman bisa lihat bahwa biaya perjalanan haji itu pertama untuk biaya pesawat, biaya penerbangan, kemudian biaya visa, kemudian lagi biaya hidup atau living cost yang nanti akan dikembalikan kepada jamaah, dan biaya akomodasi, ya. Kenaikannya terus dari mana, Pak? Kenaikannya itu dari akomodasi, ya. Itu biayanya naik, ongkos biaya bahan bakarnya naik,
kemudian pelayanannya juga naik, ya. Kemudian ada kenaikan juga di biaya layanan di Mina dan Arafah, ya. Jadi teman-teman nanti di Mina dan Arafah semua tenda sudah ber-AC, ya. Insya Allah tidak kepanasan, ya. Itu adalah fasilitas yang ditambahkan. Karena fasilitas ditambahkan, otomatis ada biayanya. Kemudian kenaikan itu karena ada kenaikan pelayanan konsumsi, ya. Kami mendapatkan makan 3 kali sehari, ya. Dulu sebelum ada keputusan yang terbaru ini, makan hanya 2 kali sehari. Bahkan di beberapa hari itu ada mereka yang tidak dapat makan, ya. Tapi kami full dapat makan, ya. Baik di Mekah, di Madinah, di Mina, di Arafah, semua dapat makan full. Alhamdulillah, ya. Jadi karena peningkatan pelayanan itu, sehingga biaya yang harus ditanggung oleh jemaah jadi bertambah. Itu teman-teman, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa paham bahwa itulah keuangan haji, ya teman-teman, ya. Baik, selanjutnya ini teman-teman yang ingin cek porsinya kapan berangkat, bisa masuk ke halaman atau web Kementerian Agama, haji.kemenak.go.id. Di situ ada kolom perkiraan berangkat, ya. Teman-teman tinggal masukkan nomor porsinya, yang waktu ada di setoran awal itu ada nomor porsi, masukkan di situ, nanti keluar tanggalnya itu, ya. Selain di internet, bisa juga melalui handphone, melalui gadget, ya, dengan aplikasi mobile. Aplikasinya namanya Haji Pintar. Nanti ada icon, ada tombol untuk cek porsi di situ, ya. Jadi teman-teman bisa cek porsi di situ, ya, dengan 2 alamat ini. Insya Allah itu porsinya valid. Tapi ada tapinya nih. Porsi itu berubah terus, ya. Ketika kemarin kuota hanya 50%, itu antriannya semakin panjang. Nah, 2023 ini kuota sudah full lagi, sudah penuh. Jadi teman-teman yang tahun kemarin dicek agak jauh gitu, ya, mungkin tahun sekarang maju lagi, ya. Bisa berangkat tahun ini atau tahun depan, insya Allah, ya. Kita berharap teman-teman semua bisa berangkat ke Tanah Suci. Ini untuk mengecek kapan teman-teman berangkat, ya. Baik, selanjutnya ini yang ditunggu-tunggu. Ini adalah rangkuman biaya selama jamaah di Mekah, ya. Biayanya apa aja sih, Pak? Nah, yang pertama itu biaya kurban haji, ya. Karena jemaah haji Indonesia kebanyakan melaksanakan haji secara tamat, ya. Jadi model pelaksanaan haji ada yang tamattu, ada yang qiron, ada yang ifrad, ya. Ke depan nanti akan saya bahas apa itu tamattu, apa itu qiron, apa itu ifrad. Tapi yang jelas di biaya ini, karena kita melaksanakan haji secara tamattu, arti mengerjakan umroh dulu baru haji, itu kita wajib membayar dam, ya, atau denda, ya. Itu 1 ekor kambing. Harganya rata-rata 500 real, ya teman-teman, ya. Kemudian ada yang namanya hari tarwiyah. Tarwiyah, kalau teman-teman yang ingin melaksanakan tarwiyah. Tarwiyah itu sehari sebelum ke Arafah, ya. Sunnah Rasulullah, beliau sebelum ke Arafah, beliau singgah dulu di Mina itu untuk menyiapkan perbekalan air minum, ya. Jadi kita ikut manasiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hari tarwiyah. Tapi kebanyakan jemaah haji, ya, jemaah haji Indonesia itu tidak melaksanakan tarwiyah, ya, karena memang karena akomodasi, ada transportasi agak merepotkan, sehingga kebanyakan umumnya jemaah Indonesia tidak melaksanakan tarwiyah, tapi langsung diantar ke Arafah, ya teman-teman, ya. Tapi kalau teman-teman ingin ikut tarwiyah, ingin mengambil sunnahnya, silakan ikut tarwiyah. Biasanya tarwiyah diselenggarakan itu oleh teman-teman yang tergabung ke KBIH, ya. Jadi teman-teman yang tidak tergabung ke KBIH, gimana caranya mau ikut? Ikut aja, gabung dengan teman-teman KBIH yang ada di sana. Pak, saya ingin ikut tarwiyah,
daftarkan namanya di situ, nanti listnya diberikan ke panitia haji ya. Itu biayanya tahun kemarin 275 real ya. Ini boleh tidak, boleh iya, boleh tidak ya teman-teman sekalian ya. Tapi saya menganjurkan karena ini sunnah, jadi kita melaksanakan semirip mungkin dengan manasiknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Kita berharap haji kita adalah haji yang sesuai dengan sunnah, dan insya Allah kalau sesuai dengan sunnah, Allah akan memberi kita pahala sebagaimana janji Allah, kita akan mendapatkan haji yang mabrur ya. Itu teman-teman. Kemudian biaya apa lagi? Ini tidak wajib, tapi teman-teman siapkan ya. Pertama, kalau teman-teman ingin kurban ya, kurban. Karena ini hari Raya Idul Adha, kalau yang ingin kurban boleh ya. Saya kemarin kurbannya bukan di Mekah ya, saya kurbannya di kampung halaman, karena di kampung halaman masih banyak yang kekurangan. Saya punya niat membantu teman-teman di kampung halaman. Jadi, tapi kalau teman-teman ingin berkurban di Mekah sana, itu juga boleh ya, itu pilihan ya. Jadi boleh iya, boleh juga tidak. Kemudian ada city tour ya. City tour itu kita mengenal nanti kota Mekah dan sekelilingnya ya teman-teman. Ada beberapa trip city tour ya, di Mekah itu ada 4 trip atau 4 perjalanan. Nanti di Madinah ada 1 perjalanan tour ya. Jadi kita di sana itu setelah melaksanakan haji semuanya selesai, kita nunggu pulang, kan kita ingin mengenal lebih dekat, kita ingin mengenal di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, sumber jam-jam itu di mana. Kemudian kita juga pengen tahu sejarah kota Mekah gitu kan. Itu ada city tournya, dan city tour ini biasanya dikelola oleh teman-teman yang tergabung di KBIH ya. Kalau teman-teman yang tidak tergabung di KBIH, tidak ada city tournya, kecuali 1 city tour yang ada di Madinah ya. Di Mekah tidak ada ya. Jadi teman-teman itu nanti bisa melihat di mana Gua Hiro, di mana Gua Sur, di mana Rasulullah bersembunyi di situ ya. Kemudian kemarin waktu di Arafah kita tidak sempat ke Jabal Rahmah, di mana di situ ada pertemuan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa alaihissalam bertemu di Jabal Rahmah. Itu teman-teman bisa lihat ya. Kalau tidak ikut city tour ya tidak tahu ya. Jadi itu harganya 85 real sekali perjalanan ya. Jadi ada 4 perjalanan, ada city tour kota Mekah, ada city tour nanti ke Taif kalau teman-teman ingin ke Taif, terus ada city tour ke Jeddah ya. Ada juga city tour mengenal seputar Masjidil Haram ya. Ada rumah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu kalau di seputar Masjidil Haram itu nggak bayar, karena jalan kaki setelah sholat subuh kita jalan-jalan. Tapi yang 3 city tour ini itu memang harus mengeluarkan biaya, karena kita harus menyewa bis dan menyiapkan makan siang teman-teman ya. Kemudian selanjutnya biaya wakaf mushaf Al-Quran ya. Ini tidak wajib, tapi ini sangat dianjurkan teman-teman ya. Di Mekah itu kalau kita sholat, pahalanya 100.000 kali sholat di tempat yang lain. Saya berasumsi ketika bacaan-bacaan huruf Al-Quran dibaca oleh para pembaca itu, tingkatnya adalah sama ya, karena itu adalah tempat-tempat yang mulia. Oleh karenanya saya berkeinginan mewakafkan mushaf, dengan harapan mushaf itu bisa dibaca oleh jamaah sekian puluh tahun. Berapa jamaah yang membaca Al-Quran, Masya Allah ya. Itu pahalanya luar biasa sekali teman-teman sekalian. Jadi teman-teman jangan melewatkan mewakafkan mushaf Al-Quran di Masjidil Haram dan nanti Masjid Nabawi ya. Harga mushaf ya, kalau teman-teman minta bantuan ke Mutawif, harganya sekitar 50 real ya. Tapi nanti kalau teman-teman mau beli sendiri, nyari di The Clock Tower, ada pusat perbelanjaan di depan Masjidil Haram, itu harganya sekitar 35 real.
Dan harga termurah itu ada di Masjid Kuba yang saya beli, itu harganya 23 real. Tapi hati-hati teman-teman ya, teman-teman jangan membeli wakaf mushaf Al-Quran, jangan membeli mushaf Al-Quran di pinggir-pinggir jalan yang pakai kursi-kursi roda itu, karena itu tidak sesuai standar di sana, sehingga kalau diwakafkan nanti di sana akan dibuang, teman-teman ya. Itu tidak sesuai standar. Jadi yang bisa masuk Masjidil Haram, yang bisa masuk Masjid Nabawi itu mushaf yang sesuai standar atau cetakan Madinah, ya teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan membawa mushaf dari Indonesia, pasti di sana dibuang, nanti dihanguskan ya, dibakar di sana. Begitu ditaruh langsung diambil tuh sama laskar-laskar di sana itu, karena tidak sesuai ya teman-teman. Jadi itu. Jadi kalau ingin mewakafkan mushaf, belilah yang mushaf yang resmi teman-teman ya. Kemudian ada lagi sedekah ya. Jadi teman-teman saya menganjurkan perbanyak sedekah di sana, karena sedekah itu menolak bala. Insya Allah kita akan diringankan perjalanan hajinya ya. Sedekah ke siapa Pak katanya? Banyak di sana penerima sedekah ya. Kebanyakan orang-orang Bangladesh ya. Mereka adalah cleaning service di Masjidil Haram, nanti ada di Masjid Nabawi, ada di Mina, ada di terowongan Mina, ada di Arafah. Di Arafah nggak ada. Di Arafah adanya ada tim kebersihan, itu nanti dikelola sama muasasah ya. Itu mereka juga mau terima ya, yang bagian pembersihan. Jadi kita sedekah ke mereka ya. Kemudian biaya apa lagi? Biaya jajan. Jajan. Ya, kalau kita makan makanan yang dikasih sama panitia, lama-lama bosan juga itu. Itu rutinitasnya daging ya, kemudian ikan. Daging, ikan. Sayurnya tuh sekedarnya, nggak ada rasanya gitu teman-teman. Makanya kemarin saya anjurkan teman-teman membawa makanan kering ya, abon, sambal, kemudian teri kacang gitu. Itu untuk variasi, karena lidah kita berbeda dengan lidahnya saudara kita yang ada di Mekah ya. Jadi itu. Kemudian ada antisipasi makan. Antisipasi makan ini maksudnya apa? Jadi ada beberapa tanggal ya, itu biasanya menjelang ke Armina, ke Arafah, Musdalifah dan Mina. Itu 2 hari sebelum ke Mina dan 2 hari setelah dari Mina itu lalu lintas crowded ya, banyak pergerakan jamaah, makanan tidak bisa diantar ya. Tapi kebetulan waktu kami berangkat haji tahun kemarin, alhamdulillah kita masih dapat makan ya. Tapi sekarang teman-teman pikirkan bahwa sekarang kuotanya full 3 juta. Waktu kami haji itu cuma 1 juta jemaah seluruh dunia. Sekarang 3 juta, 3 kali lipat. Masya Allah, saya tidak membayangkan betapa padatnya. Kemarin saja waktu jamaahnya cuma 1 juta, itu sudah padat. Sekarang 3 kali lipat, 3 kali padat. Subhanallah. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakan haji dengan baik dan mendapatkan haji yang mabrur. Kemudian ada lagi terkait kesehatan. Ini untuk kesehatan keperluan darurat, uangnya harus disiapkan. Ya. Contoh kemarin itu istri saya sakit matanya karena kena debu. Di sana ada banyak debu teman-teman ya, kalau di luar ketika ada badai angin, ada badai pasir, debunya tuh bisa masuk mata dan itu bisa iritasi di mata. Itu saya membeli obat tetes mata, dianjurkan oleh dokter dari Kloter. Kita membeli sendiri teman-teman, itu harganya 80 real ya. Ya, obat di sana ya mahal ya. Mahal ya teman-teman ya. Tapi ya itu ya, karena apa teman-teman? Karena obat yang disediakan oleh pemerintah melalui tim kesehatan di Kloter itu terbatas ya. Penyakit yang paling banyak adalah batuk, termasuk saya juga batuk, istri saya hampir semua jemaah mengalami batuk. Alhamdulillah saya batuknya tuh ketika akan pulang saja gitu. Teman-teman di sana baru 1 minggu kena batuk gitu ya. Jadi batuk itu menjadi biasa jadinya gitu ya. Jadi teman-teman harus prepare, siap-siap sendiri obat yang biasa bawalah. Kemudian untuk keadaan darurat disiapkan ya. Karena ada juga teman-teman yang
jalannya sudah agak payah gitu kan, akhirnya membeli kursi roda di sana, teman-teman ya. Karena kursi roda di sana terbatas, ya. Membeli sendiri kan biayanya agak lumayan, ya. Kemudian yang terakhir, teman-teman, adalah oleh-oleh. Nah, ini oleh-oleh. Kita memang sudah menyiapkan oleh-oleh di Indonesia gitu kan, karena lebih murah, lebih praktis, jadi tidak memberatkan di bawah. Tapi ketika melihat barang-barang bagus ya dibeli juga gitu kan. Pengen juga ada sejadah bagus dibeli, ada parfum dibeli, kemudian ada gamis dibeli juga gitu kan untuk kenang-kenangan gitu kan, untuk keluarga dekat. Akhirnya dibeli juga gitu kan. Akhirnya dana yang di sini saya alokasikan 420 real, tapi bisa sampai 500 600 real gitu kan. Itu tapi tergantung teman-teman lah ya, teman-teman ya. Tapi ini memang kita ketika menuju Masjidil Haram itu melewati yang namanya The Clock Tower. Nanti saya akan ceritakan ada apa saja di sana. Itu kita akan melewati berjejer toko-toko bagus-bagus oleh-olehnya itu kan. Murah, 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 murah. Kalau sudah murah-murah kan pengennya beli ya. Jadi itu teman-teman ya. Jadi secara total, secara kasar, ini hitungan saya hitungan kasar ya, kita perlu uang 3.000 real. 3.000 real kalau dikalikan 4.000 itu sekitar 12 juta, teman-teman. Ya. Tapi kita punya tabungan. Kita punya tabungan dari living cost. Kita dapat living cost 1.500 real. Ya. Jadi teman-teman, living cost itu utamanya adalah untuk membayar dam haji. 500 sudah. Berarti tinggal sisa 1.000 kan? Kalau teman-teman ikut tarwiyah, kurangi 275. Jadi tinggal 725 real. Nah, kemudian teman-teman hitung sendiri aja lah. Saya mau wakaf sekian, mau sedekah sekian. Waduh, nggak bisa city tour dong. Ya udahlah, tahan diri aja gitu ya. Ya teman-teman ya. Tapi itulah teman-teman ya, jadi alokasi living cost yang dikasih oleh pemerintah adalah pertama untuk kurban, haji, untuk membayar dam. Kemudian yang utama adalah untuk makan, antisipasi ketika tidak ada atau makanan itu tidak bisa diangkat ke hotel. Ya, teman-teman harus antisipasi itu. Ya, utamanya itu aja dulu. Kemudian kesehatan. Tetap jaga kesehatan sambil kita siap-siap barangkali ada keadaan darurat, teman-teman ya. Kemudian yang lainnya teman-teman atur sendiri ya. 3.000 ini tidak harus 3.000, ya bisa kurang, bisa lebih, tergantung kemampuan teman-teman sekalian ya. Baik, saya lanjutkan. Ini saya jelaskan per itemnya. Untuk haji, teman-teman ya, hati-hati membayar haji. Jangan membayar haji kepada orang yang tidak jelas. Ya, nanti di hotel tempat teman-teman mondok nanti itu banyak orang-orang yang tidak jelas mendapatkan haji atau dam 200 real, 300 real, 250 real. Itu jangan membayar ke itu. Itu tidak jelas nantinya. Ya teman-teman ya, walaupun murah tapi tidak jelas peruntukannya. Ini yang dianjurkan oleh pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Itu ada 4 saluran resmi pembayaran dam haji. Pertama, Bank Pembangunan Islam, IDB, Islam Development Bank, kemudian Bank Al-Raji, kemudian Pos Saudi, dan satu lagi situs atau Adahi ya. Ada 4 tempat ya. Oh, gimana Pak carinya? Nanti teman-teman tanyakan kepada ketua kloter atau petugas kloter. Nanti di situ di setiap kloter ada petugas kloter dari pemerintah, ada petugas kesehatan. Ke depan akan saya bahas juga ya. Jadi teman-teman, kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan tanya ke ketua kloter. Ada pembimbing ibadahnya juga. Kalau teman-teman bingung ini mau ngapain nih, tanya sama pembimbing ibadah hajinya. Ada di setiap kloter ya teman-teman ya. Kemudian ini saya dapat angka kupon haji tahun 2018 itu sekitar 475 real. Tadi di awal saya alokasikan 500 real. Ya. Kemudian harga kurban haji dan udhiyah ini kurban untuk Idul Adha. Itu hampir-hampir mirip harganya. Ya, sekitar itulah. Ya, sekitar itu. Itu yang pertama. Yang kedua,
terkait dengan Tarwiyah. Ya, Tarwiyah itu tanggal 8 Zulhijjah, jadi sebelum ke Arafah. Arafah nanti tanggal 9-nya teman-teman ya. Hari Tarwiyah itu di luar tanggung jawab Kementerian Agama. Kementerian Agama hanya menanggung jamaah di Arafah. Sehingga ketika kita melaksanakan Tarwiyah itu ditanggung sendiri. Ya. Biasanya teman-teman yang tergabung dalam KBIH nanti dikelola, dikoordinir oleh KBIH. Nanti ke mereka-mereka yang tergabung yang ingin Tarwiyah biasanya nanti bernegosiasi dengan muasasah. Muasasah itu semacam penanggung jawab wilayah. Ya, ini berapa nih Tarwiyah? Nah, kayak kemarin itu muasasah mintanya 350 real, tapi setelah terjadi tawar-menawar sehingga harganya jadi 275 real saja. Ya, jadi itu teman-teman ya. Jadi teman-teman yang ingin Tarwiyah ya, yang tidak tergabung KBIH, gabung aja di sana. Pak, saya ingin ikut, ya, berapa biayanya, bayar. Ya, itu. Jadi Tarwiyah itu biayanya untuk apa? Untuk transportasi dari hotel ke Mina dan untuk makan. Ya, karena kita berangkatnya itu tanggal 7 malam. Kita bermalam 2 malam di Mina sebelum ke Arafah. Jadi tanggal 7 malam dan tanggal 8 malam. Nanti tanggal 9 pagi kita sudah bergerak ke Arafah. Ya, itu teman-teman. Baik, selanjutnya ini tour, city tour. Ya, jadi ada 4 trip untuk di Mekah. Ya, jadi trip pertama itu tour di sekitar Masjidil Haram. Di situ ada rumah Abu Jahal, kita bisa mengenal. Kemudian ada rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian teman-teman bisa di situ ada keran Zam-Zam, ya. Jadi bukan sumur Zam-Zam. Sumur Zam-Zam itu posisinya ada di dekat Ka'bah. Tapi sekarang ditutup, kerannya dialirkan itu posisinya dekat dengan rumah kelahiran Nabi Muhammad SAW yang sekarang menjadi perpustakaan, ya. Kemudian kita bisa lihat Bukit Kubais. Apa itu Bukit Kubais? Nanti juga insya Allah nanti akan saya ceritakan lah ya. Kemudian kita bisa jalan-jalan ke The Clock Tower atau Menara Jam. Menara paling tinggi di Mekah. Itu di seantero Mekah, menara itu kelihatan. Jadi kalau teman-teman di Muzdalifah bermalam di situ, mabit, kemudian ingin sholat subuh, kemana kiblatnya? Lihat aja, pasti kelihatan itu. Oh, yang jam yang di ini menara jamnya itu, ya disitulah kiblatnya ya. Jadi mudah diketahui. Kemudian, nah kalau yang trip pertama ini tidak bayar teman-teman karena ini ada di sekitar Masjidil Haram. Kemudian yang kedua tripnya itu Kota Mekah. Itu teman-teman bisa lihat Gua Sur, kemudian Gua Hiro, Jabal Rahmah, Jabal Kurban, Masjid Namirah, Pasar Murah nih di Kakiyah ya. Teman-teman nanti setelah jalan-jalan bisa belanja di Kakiyah. Kakiyah tuh pasar grosir ya. Pasar grosir tapi mahal juga. Kemudian nanti pulangnya bisa melalui Tan'im. Kepada teman-teman yang ingin umroh sunnah katanya gitu ya, bisa mengambil mikot di Tan'im atau Masjid Aisyah radhiyallahu anha ya. Silakan. Kemudian yang trip berikutnya trip Kota Taif ya. Kota Taif itu di situ ada Masjid Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu an, ini sahabat Rasulullah paling dekat. Kemudian di situ ada Masjid Ku atau Masjid Siku. Kemudian ada Masjid Adas, ada kereta gantung, ada pasar buah, kemudian ada tempat mikot untuk penduduk Taif yaitu di Qarnul Manazil ya. Kemudian yang trip keempat, teman-teman bisa jalan-jalan ke Kota Jeddah. Itu akan melalui Museum Haramain. Ini museum kedua tempat suci ya, Museum Mekah dan Madinah, perkembangannya seperti apa dari tahun ke tahun, renovasinya kemana saja, itu ada di Museum Haramain. Kemudian ada Masjid Agung, itu Masjid Ar-Rahmah, ada masjid di atas laut gitu ya. Kemudian ada Masjid Kisos, tempat kisos ya, kisos itu untuk hukum kisos ya. Kemudian ada wisata kuliner di pasar Kornice istilahnya ya. Kemudian ada patung Nabi Adam, tapi ini patung buatan ya, bukan asli ya, patung-patungan lah untuk selfie gitu ya.
waktu sepeda Nabi Adam, sepedanya itu besar, jadi sehingga dinamakan sepeda Nabi Adam, padahal ya sepeda biasa gitu. Nah, zaman Nabi Adam nggak ada sepeda, tapi hanya untuk refreshing, untuk foto-foto temannya. Satu kali trip, untuk trip 2, 3, dan 4 itu rata-rata 85 real. Ya teman-teman, ini sudah termasuk biaya transportasi dan makan siang satu kali. Ya teman-teman ya. Kalau teman-teman, saya mah di hotel aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi nggak tahu apa-apa gitu ya, nggak bisa cerita maksudnya gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini tadi yang sudah saya sampaikan teman-teman untuk wakaf mushaf Al-Quran. Hati-hati ya, banyak penjual mushaf di sekitar Masjidil Haram yang tidak standar mushafnya, tidak standar, yang tidak diperbolehkan disimpan di Masjidil Haram ya. Itu biasa dijual dipakai kursi roda gitu kan, 15 real, 10 real, 20. Itu jangan dibeli yang itu teman-teman ya, karena itu percuma teman-teman beli, dimasukkan di Masjidil Haram, nanti dibuang karena nggak standar ya. Teman-teman beli yang resmi ya. Kalau teman-teman ada mutawif, silakan minta tolong mutawif untuk membelikan 50 real satu mushaf ya. Kalau teman-teman ingin cari sendiri, itu ada kiosnya di Menara Jam di The Clock Tower, itu kios khusus mushaf yang resmi gitu kan. Tapi saya belum pernah ke sana karena saya kemarin nitip ke mutawif ya. Kemudian harga outlet yang paling murah tuh nanti ketika teman-teman ke Masjid Kuba. Masjid Kuba adanya di Madinah teman-teman ya. Itu harganya 23 real ya. Itu asli, langsung factory outlet istilahnya ya, langsung dari pabrik gitu. Ya, itu standar ya teman-teman ya. Jadi teman-teman hati-hati karena di sana itu teman-teman ada juga orang-orang yang tidak baik gitu kan. Tidak semua orang baik di sana. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab juga ada di sana gitu. Mungkin mereka keturunan Abu Jahal dan Abu Lahab ya gitu ya. Jadi teman-teman berhati-hati, penipuan juga ada, pencurian juga ada, pencopetan juga ada. Jadi hati-hati lah ya. Tuh. Kemudian ini yang penting ya teman-teman ya, sedekah ya. Perbanyak sedekah ya. Insya Allah kita akan dilancarkan, kita akan dijauhkan dari bala ya teman-teman ya. Jadi segala musibah insya Allah tidak terjadi ketika kita bersedekah ya. Itu untuk sedekah teman-teman jangan menggunakan pecahan besar ya, karena nanti living cost itu pecahannya besar. Nanti kita dapat 1.500 real, itu 2 lembar 500 realan, 2 lembar itu. Kemudian ada 3 lembar 100 real, 2 lembar 50 real, dan ada kalau tidak salah 3 atau 4 lembar 10 real, dan sisanya 5 real ya. Nah teman-teman, ini harus dipecah ya, ditukar pecahan kecil yang ada 1 real, 2 real, dan 5 real. Dan untuk sedekah ini kita gunakan yang 1 real, 2 real, dan 5 real. Gimana nukarnya? Biasanya nanti di embarkasi. Waktu itu kami di embarkasi Bekasi, itu langsung di depan embarkasi itu ada meja-meja tempat tukar uang. Itu tempat tukar uang. Uang pecahan besar itu ditukar di situ jadi uang kecil. Maksudnya uang kecil tuh perlunya buat apa? Buat jajan gitu kan, buat sedekah, buat yang lain-lain lah ya gitu. Jadi teman-teman jangan membawa pecahan besar karena agak menyulitkan nanti. Memang ringan, memang praktis dibawa, tapi ketika ingin sedekah kan masa nanti sedekahnya 500 real. Masya Allah, luar biasa ini Pak Haji katanya 500 real. 500 real kalau kali 4 berarti 2 juta. 2 juta teman-teman ya. Ya 500 kali 4, 2 juta. Masya Allah. Tapi kalau teman-teman ikhlas, nggak masalah. Ya silakan aja. Ya. Tapi saran saya, perbanyak orang yang menerima sedekah. Ya. Kita tidak tahu di mana sedekah itu diterima, di mana sedekah itu akan pahalanya Allah terima ya, Allah ridho gitu kan. Semakin banyak yang penerima semakin baik. Jadi jangan 500 satu orang, itu kan jadi nggak adil gitu kan. Kalau kecil-kecil kita adil, satu semuanya dapat ya. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi teman-teman siapkan kemarin sebelum keberangkatan kita harus menyiapkan berapa teman-teman? 12 juta ya. Sekarang kita harus menyiapkan lagi 3.000 lear,
3.000 real dikurangi 1.500 sehingga kita harus menyiapkan 1.500 real lagi. 1.500 real kalau dikalikan 4 sekitar 6 juta. Jadi 6 tambah 12, 18 juta teman-teman. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua dilapangkan rezekinya. Ya, Allah memanggil, pasti Allah memampukan teman-teman sekalian. Ya, kita tidak tahu rezeki dari mana ya, bisa dari mana-mana saja. Ketika Allah sudah memanggil, pasti rezeki itu ada. Ya, itu yakin teman-teman ya. Itu saja dari saya kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.